Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini eh, aku bakal bahas spreadsheet. Kalian bisa lihat soalnya di PDF yang waktu itu Pak Yadino kasih. Di situ ada di halaman paling belakang, di sini halaman 34, 35, 36, 37 sampai 38. Di sini ada satu soal gini bentuknya tabel, terus nanti kalian soal pertamanya disuruh bikin daftar penjualan barang dagang bulan Oktober 2021, terus di sini disuruh ngapain aja nih di sini. Ini soal yang pertama disuruh ngapain aja di sini kalian bisa lihat sendiri. Terus yang kedua itu di sini ada daftar penjualan per minggu, kalian disuruh ngapain aja itu ada di sini. Lengkapi tabel di atas dan buatlah diagram dari tabel di atas. Berarti yang pertama kali harus kita buat itu adalah bikin tabel dulu. Bikin tabel yang ini. Lewat, maaf. Bikin tabel daftar harga dan persediaan barang dagang. Buka Excelnya. Oke. Terus di sini udah diganti fontnya. Lihat di soal. Ini tinggal kalian copy aja ya sesuai kayak gini formatnya. Di sini toko SMK bisa. Daftar harga dan persediaan barang dagang. Kode barang. Nama barang. Satuan. Kode barangnya kalian tinggal pindahin. Itu ada untuk amplop. Ya kalian copy paste. Belum di copy. Sorry. I'm so sorry.
Satuannya juga di copy. Harganya masukin manual. Jangan lupa dicek ulang. Dirubah ke akuntansi. Ini juga persediaannya masukin manual. Silakan dicek ulang. Kalau udah bisa disesuaikan, dirapihkan masing-masing. Di merge and center, di bold. Enter. Block. Border. Diganti namanya jadi tabel bantu. Udah. Sheet pertama diganti namanya jadi tabel bantu juga. Harusnya kebanyakan.
Sheet kedua, buat soal yang pertama yaitu disuruh buat daftar penjualan barang dagang bulan Oktober 2021. Buat tabelnya disesuaikan seperti ini, nanti rumusnya pakai VLOOKUP sesuai yang tertera di pertanyaan, sesuai dengan ini. Fontnya diganti. Tinggal copy-copy aja. Masukin kolomnya sesuai yang ada di sini, ada 9 kolom. Yang terakhir laba. Masukin nomornya sesuai yang ada di sini. Kolom 1 sampai dengan kolom 1 sampai dengan 9. Oke. Kalau udah disesuaikan lagi. Di bold. Kode barang silakan di copy dari sini. Udah, terus untuk yang kolom kedua ini di soalnya itu pakai rumus VLOOKUP. Oke, berarti sama dengan VLOOKUP. Ini kan kita mau mindahin kolom nama barang. Berarti di sini ingat kolom nama barang ada di kolom kedua. Masukin rumusnya sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, di sini bisa dilihat pembatasan itu pakai titik koma. Jadi nanti pakai titik koma terus klik tabel A7. Tabel yang ini yang sejajar. Titik koma, masukin tabel bantu. Titik koma, tabel bantu tuh yang tadi ada di sini ya. Ada di sheet 1, terus masukin kolomnya tadi kolom 2. Titik koma lagi. False. Enter. Tarik ke bawah. Oke, udah otomatis sendiri. Verb and text. Verb text masuk. NA-NA-nya dihapus. Oke, kalau udah satuannya tinggal pindahin juga pakai VLOOKUP. Di sini satuan masuk kolom 3. Berarti rumus yang kayak tadi diganti ininya. Tinggal diganti 3. Sama dengan VLOOKUP
buka kurung, A7 lagi, titik koma, tabel bantu, titik koma tabel 3, titik koma false. Tutup kurung. Udah masuk, tinggal ditarik ke bawah. Udah. Dia otomatis sendiri, yang 00-nya dihapus. Udah. Terus di sini jumlah terjual, lihat di soal. Lihat di soal yang ini. Yang dikasih warna sama soalnya. Pindahin sendiri. Ini dikasih ke center biar agak rapi sedikit. Iya, biar rapi. Ini pindahin ke tengah. Terus ini harga pokok persatuan. Harga pokok yang ini. Harga satuan ada di kolom 4. Yang ini berarti sama pakai VLOOKUP. Caranya sama kayak yang ini, cuma diganti jadi tabel yang keempat. Ini tabel yang keempat kan 1, 1, 2, 3, 4. Ini harga pokok persatuannya. Berarti di sini sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. A7 lagi. Titik koma. Tabel bantu. Titik koma lagi. Tadi kolom keberapa? 4. Titik koma false. Tutup kurung. Udah, tinggal dikebawahin. Ya. Dihapus. Diganti ke akuntansi. Sorry. Kalau udah kayak gini bisa diulang aja. Masukin ulang kalau misalnya kepencet kayak tadi. Ini udah sama 17.100. Iya. Udah. Terus di sini isi persediaan akhirnya berarti yang di sini persediaan di sini dikurang sama yang jumlah terjual. Caranya itu kayak gini. Persediaan barang yang awal dikurang sama jumlah barang terjual. Masukin rumus VLOOKUP dulu buat nyalin persediaan barang. Mana Excel? Buat nyalin persediaan barang.
sama dengan persediaan barang ada di kolom berapa? Kolom 5. Sama dengan VLOOKUP buka kurung A7 lagi titik koma tabel bantu titik koma lagi tadi kolom 5 titik koma false. Jangan lupa tutup kurung, enter, scroll ke bawah. Guys, jangan di scroll ke bawah dulu. Sini dulu. Udah kayak gini, rumus yang ini harus dikurang dulu sama ini, jumlah terjual. Ini bisa diulang. Bisa diulang. Dari sini. Sama dengan oh ya, caranya itu persediaan akhir, persediaan yang ini awal dikurang sama jumlah terjual. Kayak gini. Di lookup dulu buat copy persediaan dagang. Sama dengan VLOOKUP buka kurung tabel bantu kolom 5 false tutup kurung, enter. Di sini harus dikurangin dulu sama yang ini, jumlah terjual. Buka kurung, di sini tutup kurung, minus. Kalau dirapihin, udah harga jual persatuan, lihat di soal. Di sini kita menjual barang dengan mengambil keuntungan 25%, berarti ini ya harga jual persatuan kolom 7. Harga pokok persatuan ditambah sama harga pokok persatuan dikali 25%. Jadi yang ini sama dengan ini harga pokok persatuan ditambah buka kurung 25% keuntungan yang diambil dikali sama ini lagi tutup kurung. Udah. Terus total penjualan itu kolom ini jumlah terjual dikali sama harga jual persatuan. Berarti rumusnya sama dengan kolom yang ini dikali sama ini. Udah. Labanya untuk kolom laba, untuk kolom total penjualan dikurangi sama ini yang udah dikali sama jumlah terjual, atau seperti ini. Kolom laba total penjualan yang ini, berarti kalau dimasukin ke sini itu sama dengan total penjualan dikurang
buka kurung, kolom harga persatuan dikali sama jumlah barang yang terjual. Ini labanya yang didapat segini. Scroll, tarik ke bawah maksudnya. Udah kayak gini berarti udah selesai, tinggal dihitung jumlahnya aja. Kalau udah yang dijumlah ini aja, total penjualan sama labanya. Sama dengan sum. Oh iya lupa. Jadi kayak buka kurung sama dengan sum buka kurung, enter. Beban ke samping udah otomatis. Ini juga sama dengan sum buka kurung, ini juga sama dengan sum buka kurung. Oke, udah di sini di merge and center jumlah keseluruhannya berapa? Di bold sama dengan ini ditambah ini ditambah ini. Di bold. Kalau udah tinggal dirapihin di border, kasih warna. Oke, udah ini bisa diganti namanya kayak gini. Daftar penjualan barang dagang. Sheet 2 diganti. Udah, sheet 2 udah selesai, berarti ke soal lagi. Ini udah selesai. Sekarang daftar penjualan per minggu, berarti bikin tabel ulang. Ini soal kedua. Perintah soal kedua itu disuruh lengkapi tabel di atas pakai rumus-rumus kayak tadi, pakai rumus lookup, sama buatlah diagram dari tabel di atas. Berarti dibikin dulu tabelnya. Sheet 3. Diganti fontnya. Kolomnya ini. Kode barang, nama barang, satuan, minggu 1,
minggu 2, minggu 3, minggu 4. Yang terakhir ada total penjualan. Total penjualan. Di insert search and center. Kode barang tinggal di copy. Oke, nama barang pakai VLOOKUP. Kolomnya kolom 2. Sama dengan VLOOKUP buka kurung A5 tabel bantu. Kolom 2. Tarik ke bawah. Nggak perlu, silahkan dihapus. Udah, satuannya juga sama. Di sini kolom ketiga. Arti sama dengan VLOOKUP. Kurung maksudnya. A5. Tabel bantu. Kolom ketiga. Maaf guys, keblok lagi biasa. Udah. Ini dimasukin sendiri. Hmm, 553.
Kalau udah, di blok dulu. Nah, udah rapi. Terus total penjualan itu dijumlah. Ini dijumlah dari sini sampai ke sini dijumlah, berarti sama dengan sum buka kurung udah kayak gini, dirapihin dulu. Diganti namanya, tiganya diganti, rename. Oke, terus selanjutnya kita disuruh bikin diagram. Diagram, buka sheet 4, klik kanan, insert, start. Oke, select data. Datanya diambil dari yang sini, di blok dari sini, sini. Udah masuk. Kalau udah masuk dikasih titik koma, di blok dari sini ke sini. Udah ada kayak gini, dihapus yang ini ballpoint sama buku, dicari ballpoint, remove, buku, remove. Kalau udah, klik OK. Terus quick layoutnya, serangannya di samping, diubah warnanya. Kalian maunya kayak gimana? Kayak gini boleh. Nah, tapi change colors nggak usah. Nanti dulu, ini diganti judulnya, chart title-nya sama kayak yang ini. Daftar penjualan per minggu, copy aja. Oke, terus masukin add chart element, axis titles, primary horizontalnya di sini. Penjualan minggu ke. Penjualan minggu ke. And daftar penjualan enggak, yang penjualan minggu ke, terus masukin lagi yang di sini quantity. Terus jadi quantity. Quantity. Oke, kalau udah, apa ya? Udah kayak gini, bisa diganti-ganti. Kayak gini. Udah kayak gini. Ini tinggal kepakainya dihapus. Udah selesai. Silahkan disimpan.
Selesai. Kalau ada yang bisa ditanya, kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyain. Untuk lebih lengkapnya nanti terserah mau ketemu di sekolah apa gimana, silakan atur sendiri. Buat kali ini cukup, kalau misalnya ada yang kurang jelas aku minta maaf. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ditanya. Kalau misalnya emang kurang jelas dan kalian mau belajar offline, ini cepet sih, gampang. Kalian bisa atur jadwalnya aja. Cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.